Oke. Oke, kita coba bahas dulu yang ini ya. Oke, kita sekarang bahas dulu sedikit tentang struktur atom sebelum lanjut ke pembahasan soal. Jadi ini struktur atom. Oh, maaf. Struktur atom. Ya, jadi struktur atom. Jadi atom itu pengertiannya kan adalah bagian penyusun materi yang terkecil sehingga tidak dapat dibagi lagi. Tidak dapat. Kak, maaf Kak. Gimana? Tulisannya burem Kak. Burem? Oh iya? Sama apa putus-putus itu nggak nyambung. Oh iya ya. Oke, saya ganti. Maaf baca. Mungkin terlalu kecil. Logo beda gitu. Tadi senang lebih sedikit. Ekspresi materi tahu. Jadi ada kata yang materi juga. Jadi atom itu adalah penyusun materi terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Yang tidak dapat dibagi lagi. Nah, ini secara filosofi sih dulu. Kalau filosofi Yunani, Demokritus menganggap kalau suatu benda dipecah menjadi sangat kecil, pasti ada batasnya. Nah, batasnya itu atom. Tapi dulu ini kurang populer karena kalah pamor sama teorinya Aristoteles yang mengatakan kalau materi itu tersusun dari unsur api, air, tanah, udara. Terus pakai jadi dongeng ya di mana-mana ya. Jadi ada unsur api, air, tanah, udara itu dari Aristoteles. Tapi ternyata setelah beberapa eksperimen yang menyatakan bahwa ternyata unsur-unsur itu tidak dari api, air, tanah, udara. Jadi air itu ternyata senyawa, udara itu ternyata campuran dan sebagainya. Api bahkan bukan materi gitu. Lalu ada perkembangan teori atom, tapi saya nggak usah bahas mendalam aja. Saya aja sebutkan aja ada teori atom Dalton. Menyatakan bahwa atom itu yang bagian terkecil diperkuat lagi. Ada juga sifat-sifat atom. Kemudian teori Thomson. Ini menemukan penyusun atom ada isinya elektron. Jadi sekarang atom itu punya isi ternyata. Ternyata bukan penyusun materi terkecil. Di dalam atom ada elektron. Lalu ada eksperimen yang dilakukan oleh Rutherford menemukan adanya inti atom. Jadi Rutherford menemukan partikel bermuatan positif yang dinamakan sebagai proton. Nah, nanti juga ada tambahan eksperimen dari James Chadwick itu menemukan neutron. Tapi teori Rutherford nggak bertahan karena tidak bisa menjelaskan kenapa elektron dan proton yang muatannya berlawanan tidak saling tarik-menarik. Harusnya kan kalau tarik-menarik elektron itu jatuh ke inti atom. Kalau dia jatuh ke inti atom, artinya atomnya menyusut kan. Ternyata tidak terjadi seperti itu. Nah, Rutherford nggak bisa menjelaskan. Disempurnakan teorinya oleh Niels Bohr yang menyatakan ada tingkat energi dalam atom. Dalam atom berelektron satu. Jadi dalam atom itu ada kulit-kulit yang tetap seperti bangunan berlantai banyak gitu, gedung berlantai banyak. Jadi atom-atom itu kalau dia mau pindah lantai itu seperti naik lift. Tapi dia nggak bisa
di tengah-tengah lantai, harus persis berhenti di lantai berapa, 1, lantai 2, lantai 3 gitu. Nggak bisa di tengah-tengahnya. Nah itu yang namanya kuantum. Jadi ini energinya terkuantisasi, terpaket-paket sejumlah tertentu gitu. Terus ada aturan kalau elektron itu menerima energi akan naik tingkat energinya. Jadi kalau elektron ditambahkan energi, dia naik ke kulit yang lebih atas. Tapi kalau dia turun ke bawah, lepas energinya. Kalau saya bilang sih, ini mirip seperti sistem kasta sosial lah, sistem sosial. Kalau orang yang biasa-biasa saja atau mungkin kurang beruntung, miskin gitu ya, ingin merasakan pergaulan tingkat atas, nah butuh bantuan dari luar, butuh uang. Nah uang itu kayak energi gitu. Kalau dia punya uang, dia bisa panjat sosial untuk ke atas gitu. Jadi sekarang elit lah pergaulannya. Tapi kalau dia kehabisan uang, uangnya keluar, turun ke bawah jadi miskin lagi. Gitu. Mirip seperti itu kalau tingkat energi. Kemudian kekurangan Bohr ini hanya untuk atom-atom berelektron 1, yaitu hidrogen atau ion-ion lain yang elektronnya cuma 1. Disempurnakan dengan teori yang masih dipakai sekarang, yaitu mekanika kuantum. Nah, kalau mekanika kuantum, elektron-elektron itu dia memiliki sifat gelombang, memiliki bersifat gelombang. Elektron itu ada dualisme sifat. Mirip seperti cahaya. Cahaya kan memiliki sifat partikel maupun gelombang. Elektron juga gitu, dia memiliki sifat partikel maupun gelombang. Nah, ciri khasnya ketika dia diberikan celah gada, sama seperti percobaan Young and Fresnel, mungkin pernah lihat. Itu sama persis kayak cahaya dia. Dia ada daerah gelap terang gitu. Jadi itu kan ciri khas dari gelombang ya. Jadi intinya elektronnya aneh lah gitu. Kok bisa padahal dia tuh udah jelas-jelas partikel, ternyata dia memiliki sifat gelombang. Terus elektron itu juga dalam atom ternyata tidak menempati kulit-kulit seperti kata Bohr. Nggak selalu seperti itu. Dia menempati orbital namanya. Jadi ada istilah orbit, ada istilah orbital. Kalau orbit itu mirip seperti orbit planet-planet mengelilingi matahari lah. Elliptical gitu kan, 2 dimensi. Nah, kalau elektron itu menempati orbital. Kalau orbital itu adalah daerah 3 dimensi. Daerah 3 dimensi di mana kebolehjadian menemukan elektron tinggi. Kebolehjadian itu istilahnya kalau di bahasa Inggris probability. Probabilitas ya. Nah, kenapa disebut probabilitas? Nah, ini ada keanehan sih di sini elektron itu tuh. Kalau kita nggak bisa menentukan semua sifatnya bersamaan. Nah, itu masuk ke prinsip ketidakpastian Heisenberg. Heisenberg Uncertainty Principle. Nah, jadi ada keanehan lah di elektron itu. Makanya ada anekdot gitu di antara orang-orang fisika, kimia. Kalau kita udah masuk membahas dunia kuantum atau quantum realm, itu tuh udah aneh. Udah beda sama udah beda sama dunia nyata. Jadi kalau ada orang yang mengatakan dia itu mengerti kuantum, sebenarnya enggak. Sebenarnya enggak ada yang benar-benar paham kuantum itu, karena sulit, memang aneh. Nah, jadi sekarang itu kita hanya bisa membuat pendekatan aja, kira-kira dia seperti apa gitu. Ya, yang paling aneh dari elektron itu, kalau kita ingin menentukan lokasinya di mana, kita nggak tahu kecepatannya berapa. Kalau kita ingin mengetahui berapa kecepatannya, kita nggak tahu di mana posisinya. Nah, itu keanehannya. Kemudian bentuk-bentuk orbital ya, ada yang bentuknya S itu bentuknya bola.
ada yang bentuknya P, bentuknya seperti ini. Ini satu orbital ya. Jadi elektron itu kan punya sifat gelombang. Kalau gelombang kan ada fasa ya. Ada fasa positif, ada fasa negatif. Fasa itu seperti ini loh. Kalau gelombang transversal seperti ini. Nah, kalau ini kita ambil amplitudo di sini. Ini amplitudonya yang ini. Ini kan saya bilang fasa positif. Ini fasanya negatif kan. Bukan muatan ya, ini fasa. Ini juga gitu. Ini fasa positif, ini fasa negatif. Kadang-kadang dia tukar tempat. Nah, itu makanya ada sepasang-sepasang. Tapi kalau S tidak. Jadi P itu ada 3, ada PX, ada PY, ada PZ, ada PX, ada PY, ada PZ. Nah, ini tergantung sumbunya. Jadi ciri khas orbital P itu daerah kebulajadian menemukan elektronnya berada pada sumbu. Kalau dia berada pada sumbu X, maka kita sebut PX. Nah, kalau di sini ini sumbu X kan, ini sumbu Y, ini sumbu Z, ini PX di sini. Kalau PY di sumbu Y. Kalau PZ di sumbu Z. Gitu aja. Ada lagi yang D. Kalau D itu bentuknya lebih rumit. Bentuknya ada yang di antara sumbu, ada yang di tepat pada sumbu. Misalkan yang di antara sumbu ini X, ini Y, ini Z. Kita sekarang lihat yang sumbu, yang bidang YZ ya. Kalau X itu kan yang depan belakang. Nah, dia di sini nih. Ini. Tuh. Misalkan ini yang positif, yang dua lagi negatif. Ya, jadi makin dilihat makin aneh gitulah kalau kuantum. Terus struktur atom ya. Jadi kalau kita bahas letak elektron, jadi ada yang namanya konfigurasi elektron. Itu adalah susunan elektron dalam atom. Nah, itu ada dua jenis, ada yang sederhana, ini bisa dipakai untuk cepat ya, untuk kalau kita butuh elektron valensia saja jumlahnya berapa, cukup pakai ini. Ada yang lengkap. Nah, ini pakai teori yang dari Bohr, yaitu kulit KLFN. Jadi pakai teori mekanika kuantum yang pakai subkulit SPDF. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Masih Kak. Ada, oke. Oke. Ini tulisannya masih kurang jelas sih Kak. Gimana? Masih kurang jelas tulisannya, masih agak buram gitu. Oh iya, tapi nanti saya kasih PDF jelas kok. Mungkin oh, ini kali ya. Okay, sih. Sinyal saya mungkin ya. Kenapa Kak? Mungkin sinyal saya, coba cek dulu. Masih kurang jelas? Nah, sekarang udah jelas. Oh, berarti optimize screen sharing. Oke. Oke, kemudian ini saya buat. Jadi tingkat energi. Ini tulisannya jelas kan? Atau kulit atom. Itu diberi nama dulu K, L, M, N, dan seterusnya. Nah, ini kecelakaan sejarah sih. Jadi pada penyelidikan sinar X diketahui kalau sinar X tersebut kan datangnya dari elektron yang ditembakkan kan. Nah, ini asalnya dari kulit tertentu. Oh, mungkin ini kulit pertama. Terus penemunya itu George Barkla namanya ingin memberi
nama sinar itu dengan sinar A, tapi dikhawatirkan itu bukan kulit pertama. Kalau itu udah terlanjur diberi sinar A, ternyata dia kulit ketujuh kan sulit. Nggak mungkin kan ada angka di bawah A, iya kan? Makanya dimajukan nilainya ke K gitu, buat jaga-jaga. Tapi ternyata benar yang ditemukan itu memang udah K gitu. Dia udah terlanjur. Makanya kalau ada pertanyaan kenapa sih mulai dari K, ya gara-gara itu. Nah, jadi kulit K itu kulit pertama. Nah, itu maksimal menampung 2 elektron. Kalau L maksimal menampung 8 elektron. Kalau M 15 elektron. Dan seterusnya itu menampung 2N kuadrat. Ini adalah jumlah maksimal elektron yang dapat ditampung. Nah, dari sini kalau kita ingin menentukan jumlah elektron yang dikandung setiap konfigurasi, setiap kulitnya, kita bisa menggunakan nilai ini, 2N kuadrat ini. Pengisiannya dimulai dari yang paling kecil, tingkat energinya yang paling rendah, yaitu yang paling dekat sama inti. Misal, kita ingin menentukan susunan elektron dari aluminium. Nah, mulai dari yang paling dalam dulu, 2, sisanya tinggal 11 kan? Nah, setelah 2 berarti ke kulit kedua 8, sisanya 3. Berarti di kulit 1 ada 2, di kulit 2 ada 8, kulit ketiga ada 3. Nah, ini juga menyatakan posisinya dalam tabel periodik. Kalau aluminium itu punya 3 kulit, berarti dia berada pada periode 3. Karena punya 3 kulit, 1, 2, 3. Dan elektron keluarnya ada 3, berarti dia golongan 3. Kak, kalau periode itu di tabelnya apa ya, Kak? Periode itu baris keberapa dia? Oh, baris yang ke bawah itu ya? Ya, betul. Periode itu kan kalau tabel periode itu gini ya. Kolomnya berarti ya? Iya, Kak. Nah, gini kan. Nah, ini nih. Ini periode 1, periode 2, 3, 4, 5 gitu. Barisnya berarti, Kak. Barisnya. Kalau kolomnya itu golongan. Yang satu baris, satu periode. Yang satu kolom, satu golongan gitu. Oke, kemudian ya dia golongan 3. Kan kalau yang lama ada A, ada B ya. Kalau ini golongan 3A. Kalau aturan baru dia golongan 13. Nah, yang B itu yang di tengah sini kan, transisi. Yang B. Nah, membedakan A dengan B itu lebih tepat kalau kita gunakan konfigurasi elektron yang lengkap. Kalau elektron terakhirnya berada di subunit D, berarti dia masuk ke golongan transisi. Nah, sekarang kita bahas yang konfigurasi elektron lengkap. Tapi sebelum kita masuk ke konfigurasi elektron lengkap, mungkin kita sebaiknya bahas dulu mengenai bilangan kuantum. Nah, bilangan kuantum ini dapat menyatakan posisi elektron dalam atom. Ya, mirip kayak alamatnya lah. Nah, bilangan kuantum yang pertama namanya bilangan kuantum utama atau N. Nah, ini menyatakan tingkat energi. Tingkat energi. Maksudnya ini adalah nomor kulitnya. Nomor kulit. Dia berada di kulit keberapa. Nah, N ini nilainya bisa 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi elektron yang berada di kulit pertama, yang ini, yang di sini, itu N-nya 1. Yang ini
N-nya sama dengan 2. Kemudian bilangan kuantum azimut atau apa ya? Ada nama lainnya, tapi saya lupa. Momentum sudut atau apa ya? Nah, ini menentukan bentuk orbital. Atau dengan kata lain ini menentukan subkulit yang mana. Kan ada S, ada P, ada D, F. Kalau subkulit S, kalau L-nya sama dengan 0, berarti subkulit S. Kalau L-nya sama dengan 1, subkulit P. L-nya sama dengan 2, subkulit D. L-nya sama dengan 3, subkulit F. Ada aturan di mana nilai L maksimum adalah N kurang 1. Maksudnya, kalau di kulit 1, di kulit pertama ya, di kulit N sama dengan 1, maka L-nya hanya bisa 0 saja. Maka di kulit pertama hanya ada 1S. Kalau kulit kedua, N sama dengan 2, L-nya bisa 0, bisa 1. Makanya ini 2S, ini 2P. Kalau N sama dengan 3, L-nya bisa 0, bisa 1, bisa 2. Nggak boleh 3, kan maksimal N kurang 1. Nah, jadi ini jadi 3S, ini 3P, ini 3D. Nah, itu bilangan kuantum azimut. Kemudian Kak, izin lihat bentar Kak, yang azimut tadi saya masih kurang paham. oh ya, silakan. Yang mana? Maksudnya apa sih? Masih nggak ngerti Kak. Yang mana? Kulit untuk orbital, kulit maksudnya apa? Ya, jadi kalau bilangan kuantum itu kan ada 4 ya. Ada N, ada L, ada ML, ada MS. Kalau L itu nanti menentukan bentuk orbitalnya itu yang mana. Apakah yang bulat atau balon terpilin yang ini? Ya. Jadi bentuknya yang mana? Apakah yang ini atau yang ini atau yang ini atau yang F gitu. Oh, itu L ya? Ya, betul. Kan ada S, ada P, D, F. Nanti elektronnya berada di subkulit yang mana? Apakah S, D, P, atau F gitu. Oke? Oh, nggak L maksimal tuh N1. Oke. N itu tadi apa sih? Ini Bilangan kuantum. N itu nomor kulitnya, dia kulit keberapa. Jadi ibaratnya nih, kalau atom itu seperti gedung, N itu lantai, dia di lantai nomor berapa. Kalau L itu ruangan yang mana. Gitu. Kalau hotel deh, hotel di gedung ya, hotelnya di gedung bertingkat. N ini sama seperti lantainya, lantai berapa. L itu di kamar yang mana. Nanti di kamar itu kan ada tempat tidur ya. Ada tempat tidur. Tempat tidur itu kita pakai untuk orbitalnya, kotaknya. Kak, kalau misalnya 4S3D itu di mana dia? 4S 3D gimana? Ya kan urutannya gitu kan, 4S3D. Misalnya yang kayak sebelum-sebelumnya kan ada. Itu di mana? Dia di 4 apa di 3? Apa gimana sih? Saya kurang paham. Oh, itu nanti ke konfigurasi elektronnya itu nanti. Oh, iya, itu ini. konfigurasi. Oke. Ya, setelah Oke, ini. Kak. Nah, terus tadi kan udah sampai subkulit. Kemudian yang ketiga, bilangan kuantum magnetik ML. Nah, ini menentukan orbitalnya. Sebenarnya ini orientasinya sih. Kita simpelkan aja nih orbital. Kan dalam satu subkulit itu ada bisa satu, bisa lebih dari orbital. Misal, kalau ini ya nilai
ML itu nilainya dari min L 0 sampai plus L. Contoh kalau subkulit S. Ini kan S ya. Kalau S itu, maka nilai ML yang mungkin hanya 0 saja. Nah, berarti S itu hanya memiliki satu orbital, satu kotak kalau saya buat di sini. Jadi kalau tadi N itu nomor lantai, S itu kamarnya yang mana, jadi ternyata setiap kamar itu, ini ya, yang L ini, setiap kamar ini punya tipe ruangan yang berbeda-beda. Nah, setiap tipe ruangan memiliki jumlah tempat tidur yang berbeda pula. Ternyata S ini yang paling ekonomis, cuman muat satu tempat tidur aja. Sementara kalau L-nya 1, ini lebih mahal sedikit. ML-nya bisa min 1, bisa 0, bisa plus 1. Maka ada 3 orbital. Di subkulit P bisa memuat 3 orbital, atau kamar tipe P bisa memiliki 3 tempat tidur. Gitu. Lebih besar kamarnya. Nah, kalau L-nya 2, itu subkulit D, ML-nya mulai dari min 2, 0, min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2, lebih banyak lagi. Ternyata ada 5 orbital. Itu ada 5. 1, 2, 3, 4. Kalau saya beri nomor di sini, ini yang tengah 0, ini min 1, 0 plus 1, ini min 2, min 1, 0 plus 1, plus 2. Ya, jadi bilangan kuantum magnetik ini menunjukkan si elektron itu menempati tempat tidur yang mana. Gitu. Di sini paham? Paham, Kak. Paham ya. Kemudian yang terakhir, bilangan kuantum. Nah, ini Kak yang saya pengen tanyain. Soalnya sama dosen saya tuh kayak apa ya, panjang lah sampai 2 pertemuan bahasnya. Yang ini loh, yang spin itu. Nah ya ini benar yang mau dibahas ini. Oh iya? Yang Padahal spin itu cuma menunjukkan panahnya aja. Panahnya mau ke atas apa ke bawah. Nah iya itu paling banyak kata kayak kita tuh nggak bisa nentuin langsung panahnya gitu. Dulu dia bilang gitu dosennya. Oh iya. Sebenarnya Gitu. nggak ada yang tahu gitu kan, itu kan ruangannya random sama yang kayak kakak tadi bilang. Jadi kayak nggak bisa aja dari kiri naik turun, katanya nggak bisa kayak gitu. Terus saya juga bingung maksudnya apa. Iya. Itu dosennya siapa? Pak, aduh saya lupa lagi namanya. Astaga, siapa sih kelas saya tuh? Ya mungkin beliau ingin Pak Yesi. Oh iya. Jadi mungkin beliau ingin menjelaskan yang sebenarnya. Tapi memang sebenarnya itu sulit. SMA tuh salah. Iya betul, yang SMA tuh salah. Soalnya banyak ini ya penyederhanaan, betul. Cuman jadinya lebih panjang karena kan saya bilang tadi kalau mekanika kuantum itu sangat sulit karena beda dengan ini kehidupan nyata. Ketika kita ingin mengobservasi, dia sifatnya berubah tuh. Nah, jadi kalau penjelasan yang paling simpel ya, quantum spin itu, seakan-akan kita menganggap elektron itu berputar pada porosnya, kayak kita ini deh, putar gasing gitu ya. Kita mutar gasing. Kan ada arah putarannya. Nah, arah putaran yang berbeda menghasilkan momen magnet yang berbeda. Kalau belajar hubungan antara listrik sama magnet, kan medan magnet sama medan listrik itu kan tegak lurus ya. Ya nggak sih? Kalau belajar gaya Lorentz, hukum tangan kanan, kalau tangan kanan nih, kita putar tangan jari-jari kita, jari yang 4 itu, sesuai dengan tangan kanan, berarti berlawanan jarum jam kan? Berlawanan jarum jam. Itu jempol kita nunjuk ke atas kan? Nah, kalau elektron
karena dia muatannya negatif, setahu saya sih pakai tangan kiri, kebalikan dia. Kalau Saya bingung kita kalau putar, tangan gitu. gimana? Saya bingung kalau pakai tangan-tangan gitu. Oh iya, Suka nggak hafal. Lupa. Kan di Ya fisika gini. juga banyak banget. oh iya. Jadi kalau Tangan-tangan. putarannya ya, anggaplah ke sini searah jarum jam. Nah, itu akan menghasilkan momen ke atas. Tapi kalau dia putarannya sebaliknya, dia menghasilkan magnet ke bawah. Jadi kalau ini ke atas sini, kalau ini ke bawah sini. Walaupun nggak seperti itu sih, tapi ini penyederhanaan aja. Pokoknya anggap aja elektron itu bisa memiliki medan magnet yang berbeda. Ini dianggapnya pakai spin, karena dianggap elektron itu berputar. Tapi sebenarnya nggak seperti itu. Makanya kalau di gambar yang sederhana ya kan cuma gini aja. Ini sama ini. Ini nilainya plus setengah, ini nilainya min setengah. Udah. Penjelasan kenapa dia seperti itu nggak perlu dibahas lebih lanjut sih. Nanti ada urusannya orang yang lain yang mengerjakan. Kalau kita sekarang cukup mengetahui kalau ada dua kemungkinan arah momen magnetnya bisa ke atas atau ke bawah. Nah, ini menjelaskan posisinya di dalam tempat tidur tadi. Ya, jadi satu tempat tidur itu satu orbital atau satu kotak itu bisa muat 2 elektron. Syaratnya spinnya berlawanan. Berlawanan tuh biar netral gitu maksudnya Kak, apa gimana sih Kak? Betul. Jadi total spinnya itu 0. Nah, ini disebut sebagai asas larangan Pauli atau asas. Kalau misalnya dia nggak nol Kak, misalnya kan di ujung gitu, misalnya dia plus setengah, itu Nggak apa yang apa-apa. terjadi Kak? Kalau sendiri nggak apa-apa. Dia nggak boleh sendiri satu kasur itu kepalanya sama-sama ke atas gitu. Anggaplah tanda panah ini kepalanya ya. Jadi gini. Oh, nggak boleh satu atau min satu ya berarti? Ini kan. Terus satu kepalanya udah di atas nih. Satu lagi dia mau barengan nih kepalanya di atas, nggak boleh. Nggak muat nanti kasurnya. Yang dibolehkan itu, ini kasurnya. Yang satu ke atas, kepalanya di atas. Yang satu kepalanya di sini. Nah, gitu baru boleh. Tuh. Kenapa seperti itu? Nah, ini kan menghasilkan magnet ya. Kalau magnetnya sama-sama ke utara misalkan nih. Saling nolak ya? Kalau nolak. Karena kan elektron udah sama-sama negatif nih. Muatannya negatif. Tambah lagi magnetnya sama-sama ke atas. Nggak mau gabung dong. Nah ini. Makanya ini untuk mengkompensasi. Walaupun dia muatannya sama-sama negatif. Tapi karena magnetnya berbeda. Dia bisa berdekatan lah gitu. Ini tidak boleh. Nah ini boleh. Gitu ya. Jadi ada 4 ya. Ada N, ada L, ada M, ada ML, ada M. Ya. Jadi penulisannya yang benar kayak gimana? Misalnya yang ini kan yang magnetik nih, tanggung. Misalnya kita tambahin spinnya juga, terus spinnya gimana sih nulis yang benar tuh? Apa kita tulis aja kemungkinan plus setengah plus min gitu? Plus minus setengah, boleh. Minus setengah. Kayak gimana sih cara penulisannya? Saya masih bingung dijelasin apa ya sih waktu itu tuh. Ya, kalau normalnya sih kita ngikutin ke atas dulu baru ke bawah. Tapi kalau yang benar sebenarnya nih plus minus. Jadi yang menempati itu bisa plus minus setengah. Itu. Biasanya pertanyaannya itu nggak sampai spin. Biasanya pertanyaan itu sampai ML aja. Oh. Biasanya gitu sih. Kak, terus apa ya? Di sama dosen saya itu bahas rumus banyak apa, saya nggak paham. Ada yang EN 13/6 Z kuadrat per N kuadrat kali F apaan ya? Z kuadrat yang mana tuh? Iya, saya juga bingung. Ada L sama dengan NH per 2pi. Ada semua nih yang di bukunya Smart Private, masuk ke materi dosen saya semua. L sama saya kurang dengan paham juga. Ini kan ada yang ini ada elektron Z. atom.
Energi Iya. bor itu ya? Tuh kayak banyak banget, terus masuk ke transisi elektron juga kan yang ada pakai Oh, iya. gelombang-gelombang gitu. Ya Allah, saya nggak paham semua itu, Kak. Coba paling susah materi daripada yang lain soalnya teori gitu, Kak. Oh iya, sebenarnya nggak sulit sih, cuman karena banyak rumusnya aja. Nah, nanti kita ke sana. Oke, sekarang kita konfigurasinya dulu, kan tadi udah ya. Jadi ini ada aturan pengisiannya, ada 3 aturannya. Jadi ada aturan pengisian elektron. Itu ada 3. Yang pertama, prinsip Oblong. Itu menyatakan kalau pengisiannya harus dari isi dari tingkat energi terendah. Jadi dari rendah ke tinggi. Nah, biasanya kalau saya bikinnya kayak gini. Ini 1S. Ntar gimana ya gambarnya ya? 1S terus 2. Sebentar, kok saya lupa. Ntar ya. Oh iya, betul kayak gini. 1S, ini 2S, 3S, 3P, 3P. 4S di sini. Ini 4S, ini 5S, 6S, 7S, 2P, 3P, 4P, 5P, 3D, 4D, 5D, 4F, 5F. Nah, jadi aturannya itu seperti ini. Harus dari sini, kemudian ke sini, kemudian ke sini, sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Kalau cara ngapalinnya SSPS, PS, DPS, DPS gitu nggak, Bang? Nah, iya, betul seperti itu. SDPS. S, SP, SP, SDP, SDP gitu ya. Nah, pokoknya ingat aja seperti ini. Ini ke sini, ini ke sini. S, SP, SP, SDP, SDP, SFDP, SFDP. Nah, ini sebenarnya cara cepat aja. Sebenarnya ini diturunkan dari perhitungan lah, tapi kita nggak usah bahas ke sana. Yang perlu diketahui nanti ada beberapa yang kulit terluar duluan. Contohnya ini, habis 3P bukan 3D, tapi 4S dulu gitu. Terus di sini habis 4P, 5S dulu, bukan 4D. Nah, situ sih. Oke, yang tadi ya, SSP, SP gitu ya. Kemudian yang kedua adalah kaidah Hun. Kaidah Hun. Nah, ini menyatakan pengisian orbital itu spinnya seragam dulu. Jadi harus menghasilkan spin yang besar. Contoh, saya memiliki orbital P. Sini saya isi 2 elektron. Ya. Tentu ada 2 kemungkinan saya mengisinya. Bisa seperti ini. Bisa seperti ini. Nah, yang mana yang disukai? Kalau yang ini,
Ini spinnya kan plus setengah. Ini spinnya juga plus setengah. Berarti totalnya plus 1 kan. Kalau ini kan plus setengah sama min setengah. Totalnya 0. Ya kan? Nah ini lebih disukai. Nah jadi itu hindari yang ini. Jadi ngisinya yang positif dulu ya Kak. Ya, yang plus setengah dulu baru ntar kalau udah penuh baru min setengah gitu ya. Kalau penjelasan yang spin tadi, boleh ke bawah dulu. Min setengah dulu boleh. Tapi dia nggak boleh langsung berpasangan. Gitu. Kan ini kan kita nggak tahu nih spinnya ke atas atau ke bawah kan? Iya Kak. Nah bisa aja kayak gini. Bisa aja dia ke bawah dulu. Mana ya? Nah ini. Sini. Ini juga boleh. Nilainya plus 1 kan? Min 1 kan? Min 1. Ya. Ini spinnya lebih besar. Walaupun nilainya negatif, tapi nilainya lebih besar. Nah biasanya sih kita kesepakatan pakai spinnya ke atas dulu. Oke, kemudian larangan Pauli. Ini yang tadi, elektron yang menempati dua elektron yang menempati satu orbital yang sama harus memiliki spin yang berbeda. Tadi sudah saya bahas ya. Gitu. Nah, contoh kita ingin menentukan konfigurasi elektron dari besi deh. Fe26. Nah, saya start dari bawah, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Ini udah berapa nih? 18 kan? Habis 3p, 4s. 4s2. Sampai sini 10, sampai sini 20, sisanya 6. Habis 4s2, baru 3d. 3d6. Nah, tapi kalau ditanyakan konfigurasi elektron ion, misalkan di sini saya buat Fe2+, Fe3+ deh lebih stabil. Fe3+. Nah, yang dikeluarkan itu elektron terluar, bukan yang memiliki tertinggi. Jadi yang dibuang itu 4s dulu. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5. Jadi bukan 4s2, 3d3, tapi 3d5. Lihat nomor kulitnya, ini yang paling besar. Berarti dia paling luar. Tuh. Oke? Ya Kak, kan kalau misalnya ini ada 4s2, 3d6 tuh katanya nggak stabil ya. Dia harus ke 4s1 gitu. Oh iya. 7. Ada itu S2. kenapa sih Kak? Kurang. Betul, ada. Lupa. Ada di SICE, SCTIV, CR, Chrome 24 Chrome. Aslinya kan 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D4 kan? Ini kan 24. Nah, kalau saya gambarkan S satu kotak, kalau D ada 5, 1, 2, 3, 4. Ini gambar seperti ini. Ini S sepasang. Terus D 1, 2, 3, 4. Nah ini di kulit terluarnya ini D-nya nanggung. Harusnya kalau dia dikasih 1 aja, dia memenuhi konfigurasi setengah penuh.
Jadi sebaiknya yang ini dipromosikan ke luar sini. Ke sini ya. Kan sebenarnya kan kalau 4S itu energinya lebih rendah kan daripada 3D. Nah, tapi ternyata dibandingkan dia mempertahankan keadaan seperti ini, dia akan lebih suka jika si S yang 4S ini salah satunya dipromosikan sehingga dia berubah menjadi 4S1 3D 5. Nah, ini hanya pengecualian untuk yang kalau konfigurasinya di 4 sama di 9. Jadi cek aja nanti si konfigurasi elektronnya itu dengan cara biasa apakah akan menghasilkan D4 dan D9. Kalau menghasilkan D4 dan D9 berarti 4S-nya akan dipindahkan keluar gitu. Oke? Oke, Kak. Jadi kalau misalnya 3S sama 3D di ujungnya kalau tadi saya di akhir gitu ya. Gimana? Nah, jadi ya orang aneh ini kenapa sih kalau ini berlaku kalau gimana? Kalau misalnya kalau di ujungnya ada 4S, kalau di ujungnya itu gimana? D-nya D4 sama D9. D4. Kayak gini. Ujungnya kan D4 nih. Iya. Nah, baru kita pakai ukuran penuh setengah penuh gini. D9 juga gitu. Ini saya contohin yang D9. Oke. Tembaga. CU itu 29. Saya ringkas aja. Argon itu sampai 3P. Terus 4S 2 3D 9 kan? Ini juga gitu. Iya. Tuh 2 3 4. Nah. Ini 2. Ini. Gitu kan? Aduh, kurang jelas. Nah, ini sepasang lah pokoknya ya. Di sini ya. Iya, Kak. Nah, kecuali yang ini kan. Nah, maka yang satu ini promosi ke sini. Jadi sekarang biar yang D-nya penuh gitu sih biar. Iya. Daripada nanggung dia nggak suka. Kalau ini kan nanggung. Kalau ini kan satunya setengah penuh, yang satunya lagi penuh. Tuh 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Ah, gitu. Daripada satu penuh satu nanggung, mending satu setengah penuh satu penuh. Gitu. Setengah penuh nggak apa-apa. Ya, jadi ciri khasnya nih D9 sama D4. Terus apa lagi? Ada lagi? Udah? Udah sih, Kak. Kalau penentuan bilangan kuantum bisa lah ya. Kemudian saya akan bahas mengenai spektrum atom hidrogen. Spektrum atom hidrogen. Jadi spektrum ini dihasilkan kalau ini ada, anggaplah ini sampel atom hidrogen di dalam suatu wadah ya. Tahu wadahnya seperti apa. Ini saya berikan energi atau sinar dari luar. Sinar atau energi dari luar. Nah, ini ada spektrum emisi. Ya, jadi ada yang diserap. Nanti di sini juga ada spektrum absorpsi. Spektrum absorpsi. Jadi kalau
sinar matahari, sinar putih gitu ya. Kalau sinar putih atau cahaya matahari gitu lah ya. Matahari itu kan spektrumnya lengkap ya. Maksudnya kontinu dari warna merah sampai hijau nggak terputus kan? Kalau spektrum sinar matahari kayak kita lihat pelangi lah. Nah itu kan lengkap kan, nggak ada terputus. Nah kalau spektrum absorpsi itu spektrum yang kontinunya bolong-bolong. Jadi kalau ini ada gambar spektrumnya, yang harusnya ini Meiji Kuibinio gitu. Nanti di tengah-tengah ada yang hitam tuh, ada yang hitam. Nah itu absorpsi. Tandanya yang hitam-hitam itu kan ada warna-warna. Nah warna-warna itu tergantung panjang gelombangnya, lambdanya. Panjang gelombang itu berkaitan sama energi. Berarti pada energi-energi tersebut energi cahayanya diambil oleh atom hidrogen. Nah, untuk apa? Untuk mengeksitasi elektronnya yang tadi saya bahas. Kan kalau di Bohr menyatakan kalau suatu elektron itu bisa menyerap energi untuk dia naik ke tingkat energi yang lebih tinggi. Nah, ketika dia udah di atas, dia akan turun lagi. Ketika turun, dia melepas energi berbentuk emisi, spektrum emisi ini. Dan spektrum emisi ini polanya itu khas. Polanya khas untuk tiap unsur atau tiap atom. Jadi ini digunakan untuk identifikasi unsur. Ya, ini adalah salah satu identifikasi analisis unsur yang modern. Kalau dulu kan pakai reaksi segala macam lah. Kalau kita punya sampel direaksikan atau dibakar segala macam, nggak bisa rusak kan. Kalau sekarang nggak perlu, dikasih aja spektrum emisi. Bahkan gara-gara ini kita bisa menentukan unsur apa aja yang ada di bintang, ada di planet. Nggak perlu kita mengirimkan pesawat ke sana, ke planet itu. Nggak perlu. Dari spektrum emisinya kelihatan di situ ada unsur apa aja. Kayak di Jupiter kan, planet gas, itu di situ gasnya apa aja. Cukup pakai ini, pakai spektrum emisi. Bisa ketahuan itu unsurnya ada apa aja. Bahkan matahari, nggak mungkin kita mendaratkan pesawat di matahari kan. Ketahuan kalau matahari itu ada hidrogen sama helium. Bahkan di tengah-tengahnya ada logam berat gitu. Dari situ. Nah, kembali ke sini mengenai emisi tadi. Kalau ini ada inti atom, anggap aja inti atom seperti ini. Terus ini ada lintasannya. Saya pakai teori Bohr aja yang lebih gampang. Nah, ini inti atom, ini N sama dengan 1, ini N sama dengan 2, N sama dengan 3, ini N sama dengan 4. Kalau elektron berada pada keadaan dasar, di sini, itu dinamakan sebagai ground state. Dia berada di tanah gitu, keadaan dasarnya. Nah, biasanya kalau satu elektron itu N-nya, ground state-nya berada di N sama dengan 1. Ketika dia menerima energi dari luar, ya, ada energi dari luar nih masuk. Nanti elektron ini akan loncat ke tingkat yang lebih tinggi, loncat, cus gitu, loncat ke sini. Nah, dinamakan sebagai keadaan tereksitasi atau excited state. Tereksitasi. Ini hanya sementara. Kenapa sementara? Nah, prinsip dari kuantum jamnya apa tadi? Bohr tadi. Kalau suatu elektron menempati tingkat energi yang tinggi, tapi di bawahnya kosong, dia akan segera kembali ke bawah. Nah,
kembali ke bawahnya ini bisa berbagai tahap. Bisa dia turunnya ke N sama dengan 3, bisa ke N sama dengan 2, bisa ke N sama dengan 1, beda-beda. Jadi bisa ke sini, bisa ke sini, bisa ke sini. Nah, gitu. Oke, jadi kembalinya itu lagi akan menghasilkan ada kemungkinan beberapa yang berbeda-beda. Prinsipnya semakin jauh turunnya, atau istilahnya itu deeksitasi, maka energi yang dilepas atau energi yang diemisikan makin besar dia. Ya, ibaratkan kayak tadi, ini miskin, lalu dapat uang kaget, kaya nih, dia jadi apa deh, jadi sultan gitu ya. Terus ternyata sultannya boros, ngabisin duitnya seberapa banyak? Kalau ngabisin duitnya masih sedang aja, dia jadi kaum menengah lah, nah, kaum menengah di sini. Ngabisin duitnya sedikit, tapi kalau ngabisin duitnya banyak, dia miskin lagi. Berarti uangnya makin banyak yang keluar kan, kayak gitu. Nah, hubungannya apa ke spektrum emisi? Hubungannya ke persamaan pelang ini. E sama dengan Hc per lambda, di mana H itu tetapan pelang 6,626 kali 10 pangkat min 34 Joule sekon. Kalau C itu kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Kalau lambda itu panjang gelombang kan? Panjang gelombang. Nanti ada lagi bilangan gelombang. Saya lupa, bilangan gelombang nggak salah. Nah, bilangan gelombang itu seperlambda. Seperlambda sama dengan nu. Ini adalah bilangan gelombang. Berbeda dengan frekuensi. Kalau frekuensi Hc per lambda. Ya, kalau pakai frekuensi ini jadinya E sama dengan H kali frekuensi. Oke, kemudian nah, berdasarkan deret tadi, berdasarkan spektrum emisi tadi, ini ya, kan ada yang ke N, menuju N sama dengan 3, ada menuju N sama dengan 1, ada menuju N sama dengan 2 gitu ya. Itu ada deretnya. Ada yang namanya deret Lyman. Nah, deret Lyman ini ciri khasnya dia menghasilkan emisi UV. Kenapa? Karena energinya besar. Kalau kita lihat di spektrum gelombang elektromagnetik, emisi UV itu besar, lebih besar daripada sinar tampak kan. Nah, kenapa dia bisa menghasilkan sinar yang besar energinya? Karena panjang gelombangnya kecil. Apa panjang gelombangnya kecil? Karena transisinya jauh. Transisi mana yang paling jauh? Transisi menuju N sama dengan 1. Jadi deret Lyman itu adalah transisi turunnya elektron menuju kulit atau tingkat energi N sama dengan 1. Nah, kalau misalkan nih saya buat tingkat energi, ini dia di atas makin dekat itu. Makin ke bawah makin jauh. Ini N sama dengan 1, ini N sama dengan 2, N sama dengan 3, N sama dengan 4, N sama dengan 5. Kalau dia turun ke sini ya. Nah, ini dari N sama dengan 2 ke N sama dengan 1 adalah garis pertama dari deret Lyman. Kalau ini garis kedua, ini
garis ketiga, ini garis keempat. Ya. Ini garis pertama. Ini garis kedua, dan seterusnya. Ini ketiga, ini keempat. Nah, kalau kita lihat spektrumnya, seperti ini. Atau kayak gini deh, bentuknya biar lebih enak. Nah, ini lambda di sini. Ini apa ya? Saya lupa bagiannya ini apa. Nah, garis pertama tuh di sini. Ini garis pertama, ini garis kedua, ini garis ketiga, ini garis keempat, dan makin lama makin dekat. Karena juga kulitnya makin lama makin dekat. Gitu. Berarti kalau garis pertama itu dari N sama dengan 2 menuju N sama dengan 1. Kalau garis kedua itu dari N sama dengan 3 menuju N sama dengan 1. Garis keempat N sama dengan 4 menuju N sama dengan 1. Nah, perhatikan kalau dia semakin bertambah nomor garisnya, dia semakin ke kiri kan? Semakin mengecil panjang gelombangnya atau semakin besar energinya. Ya karena dia makin jauh kan jatuhnya. Kemudian kalau deret yang lain ada deret Balmer. Nah, ini menghasilkan emisi sinar tampak vis. Sinar tampak. Artinya ini berwarna-warna nih. Warnanya mulai dari merah sampai warna ungu. Nah, ini adalah transisi menuju N sama dengan 2. Nanti kalau garis pertamanya itu dari N sama dengan 3 menuju N sama dengan 2. Kalau garis kedua dari N sama dengan 4 menuju N sama dengan 2 dan seterusnya. Kemudian ada deret Paschen. Itu adalah emisi near IR kalau nggak salah ya. Near IR. Itu transisinya menuju N sama dengan 3. Kemudian ada deret bracket. Itu emisinya far IR. Menuju N sama dengan 4. Terakhir ada deret Fun. Emisinya juga far infrared. N sama dengan 5. Nah, perhatikan semakin besar tujuannya, N sama dengan berapa, itu semakin panjang gelombangnya. Karena makin dekat kan, ini transisinya makin dekat, makin lemah energinya. Gitu. Contoh, kita ingin menentukan panjang gelombang. Nah, jadi bagaimana cara kita menentukan panjang gelombang? Dengan menggunakan persamaan Rydberg. Jadi ini untuk menentukan panjang gelombang lambda dari sinar emisinya. Kita bisa menggunakan persamaan Rydberg, yaitu 1 lambda sama dengan R dikali 1 N1 kuadrat kurang 1 N2 kuadrat. Tuh. Tapi ada catatan khusus di sini, di mana nilainya selalu N1 lebih kecil daripada N2.
Dan R adalah ketetapan Rydberg 109,678 per centimeter. Oh ya Kak, Ya, ini tuh mata SMA di fisika ya kalau nggak salah belajarnya. betul. Betul, di fisika ada. Oh, Betul sekali. pantesan. Gabung ya, fisika sama kimia ya. Iya. Kayak nggak pernah belajar ini kimia. Iya. Ya, di Di fisika sini ya. malah Kan? gabung dia, malah ketemu. Oh ya, oke. Lanjut Kak, lanjut. Oke. Nah, ini untuk atom hidrogen. Kalau atomnya mirip hidrogen, kalau atom mirip hidrogen, berarti dia jumlah protonnya lebih dari 1, tapi elektronnya 1. Tetap elektronnya 1. Oh, bukan atom nih, ion, maaf. Kalau atom hanya ada hidrogen saja. Ion. Ion mirip hidrogen berarti hanya 1 elektron saja. Kita pakai rumus per lambda sama dengan R dikali Z kuadrat kali 1/N1 kuadrat kurang 1/N2 kuadrat. Nah, di mana Z itu adalah nomor atom. Z adalah nomor atom. Contoh ya. Contoh tentukan contoh tentukan panjang gelombang garis ketiga pada deret Balmer. Oke. Dan tentukan energinya. Nah, kita bisa menggunakan rumus ini. Kalau garis ketiga ya, garis ketiga Balmer, artinya dari transisi mana itu? Balmer itu kan menuju N sama dengan 2 kan? Satunya dari 3, 2 dari 4, berarti 3-nya dari 5. Kalau kita gambar di sini, itu 2, 3, 4, 5. Ini N sama dengan 1, N sama dengan 2, N sama dengan 3, N sama dengan 4, N sama dengan 5. Ini garis 1, ini garis 2, ini garis, salah. Ini garis 1 di sini, ini garis 2 di sini, ini garis ketiga. Nah, ini ya. Transisinya dari N sama dengan 5 menuju N sama dengan 2. Seperlambda sama dengan 109,678 per centimeter dikali seper N1-nya itu 2 kuadrat kurang seper 5 kuadrat. Ini kan 25 ya, ini 4. Berarti ini 25 kurang 4, 21. Dikali 21 per 100. Berarti lambda sama dengan 100
per 21 kali 109,678. 100 dibagi 21 bagi 109,678. Kita dapatkan 4,34 kali 10 pangkat min 5 cm. Nah, kalau kita mau ubah ke nanometer, berarti dikali 10 pangkat 7. Karena nanometernya kan 10 pangkat min 9 meter ya. Jadinya 434 nanometer. Gitu. Oh, salah ini udah berada di daerah biru. Kalau warna biru. Kalau hijau itu sekitar 500-an. Kalau 300-an itu warna ungu dia kalau salah. Itu berapa Kak? 10 pangkat 9. Nah, ini. 10 pangkat 7 ya? Tadi ke nanometer tuh dikali berapa? Oh, nanometer itu 1 nanometer sama dengan 10 pangkat 7 ya? pangkat min 7 meter. Oh, 9, sorry. 9. min 9 ya? Ya, karena kalau senti kan min 2 ya. Oh iya. Min Makanya 9 saya meter. 7 kan. Gitu. Sebenarnya sampai sini udah bener sih, sampai meter, sampai sentimeter. Nah, kemudian kalau tentukan energinya. Kan tadi 4,34 kali 10 pangkat min 5. Dan tadi lambdanya 4,34 kali 10 pangkat min 5 cm. Kalau kita ubah ke meter, berarti lambdanya 4,34 kali 10 pangkat min 7 meter ya. Kalau energi sama dengan Hc per lambda, hanya 6,626 kali 10 pangkat min 34 Joule sekon kali 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon per 4,34 kali 10 pangkat min 7 meter. Nah, ini kan saling menghabiskan kan. Sisa Joule kan? Tinggal Joule-nya. 6,626 kali 10 pangkat min 34 kali 3 kali 10 pangkat 8 bagi 4,34 10 pangkat min 7. Nah, kita dapatkan nilainya sini. 4,58 kali 10 pangkat min 19 Joule. Ini untuk satu atom. Ini untuk satu atom. Satu atom hidrogen. Kalau pertanyaannya untuk 1 mol, ya dikali aja. Berapa nilainya kalau per mol? Itu dikali bilangan Avogadro kan? 6,02 kali 10 pangkat 23. Jadi 6,02 kali 10 pangkat 23. Ya, sekitar 275 Joule. Kalau 275 kilojoule per mol. Bukan itu ditanyakan. (275,7 kilojoule per mol). Nggak perlu sampai situ. Oke, gitu. Berarti kalau dari satu atom dikali bilangan Avogadro? Enggak. Ini satu atom yang ini. 1 mol. Oh, 1 mol.
kalau banyak ya. Kalau dicari per gram ya bisa dipakai ini massa molarnya gitu. Berarti sama kan ya caranya Kak kalau darat yang lainnya? Sama, Tinggal cuman harus beda N-nya aja gitu ya. betul. Dia menuju N berapa? Kalau Lyman, jangan lupa Lyman itu menuju N sama dengan 1. Gitu. Maksudnya harus dihafal ya, kayak Iya, menuju. yang 5 ini harus dihafal. Lyman, Balmer, pasien, bracket, pun. Kalau dia pakai kode lama ya, kalau nggak pakai kode lama langsung aja dia menuju ke N berapa. Tuh, ini saya ada soal kalau mau lihat. Mana tadi ya? Ini saya buat sendiri modifikasi dari soal Kempro. Toxic. Nah ini. Kelihatan soalnya? Nah ini. Nah ini. Ini saya ambil dari Kempro, saya modifikasi sedikit. Coba lihat dulu ya, saya ke belakang sebentar. Oke, ini ada rumus persamaan Rydberg. Seper lambda sama dengan R kali seper R1 kuadrat kurang seper N2 kuadrat. Pertanyaan yang pertama, tentukan panjang gelombang elektromagnetik garis ke-6 dari Balmer pada spektrum atom hidrogen. Nah, mirip sama yang kita kerjain tadi kan. Kalau tadi garis ketiga, kalau sekarang garis ke-6. Garis ke-6. Nah, sekarang kita coba garis ke-6. Garis ke-6 deret Balmer. Nah, itu tuh dari N berapa itu? Cek dulu. 1, 2, maaf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, siapa aja banyak. Terus kalau ini N sama dengan 1, ini 2, ini 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini garis pertamanya ke sini. Ini garis kedua. Ini garis ketiga. Garis keempat. Garis kelima. Garis keenam. Garis keenamnya dari N sama dengan 8 ke N sama dengan 2. N sama dengan 8 menuju N sama dengan 2. Maka kita bisa cari seper lambda sama dengan 109678 kali seper 2 kuadrat kurang seper 8 kuadrat. 109678 8 kuadrat 36 kurang 4 8 kuadrat 36. 8 kuadrat itu 64 ya? 64 kurang 4 itu 60 ya? Benar kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ini 60 per
bukannya 15/64 ya Kak? Gimana sih? Jadi dikurangin aja kan, berarti 15/64. 15/64. Pengurangan biasa kan itu dia, berarti gitu. Iya, saya Iya, benar. bener Kak. Saya udah nggak connect. 16 kurang Benar 1. nih? Iya betul Kak. Benar ya? Oke. Sekarang lambdanya sama dengan 64 per per 15 15 kali 109 678. Nah, 4 bagi 15 109 678. Jadi 3,89 kali 10 pangkat min 5 cm atau 389 nanometer. Gitu. Oke. Nah, sekarang yang berikutnya. Ini untuk ion-ion mirip atom hidrogen. Lalu diketahui spektrum emisi suatu ion tertentu yang mirip atom hidrogen yang keadaannya transisinya menuju N sama dengan 2. Ya, berarti ini semua garis-garisnya ini mirip sama Darrett-Balmer. Mirip ya, tapi bukan Darrett-Balmer. Karena Darrett-Balmer itu untuk atom hidrogen. Nah, ini kita lihat ada berapa garis? Ada yang ditandai dengan A, B, C. Yang ditanyakan, tentukan transisi yang menghasilkan garis A, B, dan C. Kita perhatikan di sini, semuanya menuju N sama dengan 2. Dan tanda panah ini menunjukkan lambda, berarti yang paling kanan ini lambdanya paling besar. Kalau lambdanya paling besar, berarti energinya paling kecil. Transisi mana yang energinya paling kecil? Tentu paling dekat kan? Berarti yang paling ujung ini dari 3. Ini dari 3 ke 2. Ini 4 ke 2. B 5 ke 2. A 6 ke 2. Nah, itu jawabannya. Jadi C adalah garis kedua. Artinya dia dari N sama dengan 4 menuju N sama dengan 2. B garis ketiga. Berarti dari N sama dengan 5 menuju N sama dengan 2. C garis ke 4. Artinya dari N sama dengan 6 ke N sama dengan 2. Tuh. Kemudian C, jika garis C memiliki lambda 30,39 nanometer, tentukan lambda garis A dan B. Nah, ini pakai perbandingan aja. 30,39. Diketahui lambda garis C itu 30,39 nanometer. Atau ini berapa senti ya? 3,039 kali 10 pangkat min 6 cm. Kita bisa bandingkan 1/lambda A per 1/lambda C itu R dikali Z kuadrat per, kalau A itu, maaf ini A ya. Kalau A itu 1/2 kuadrat kurang 1/6 kuadrat. Per R dikali Z kuadrat 1/2 kuadrat dikali 1/4 kuadrat. Nah, ini bisa dicoret di sini.
Ini coret. Ini jadinya lambda C per lambda A sama dengan 36 kurang 4. 36 kurang 4. 32 per 36 kali 4. 144. 144 kali 4 kali 16. 64 6 16 kurang 4 12. Nah, tinggal gitu. Tinggal ini dikecilkan aja. Bagi 16. 16. 9 ya. Ini jadinya 2/9. Kalau ini dibagi 6. Enggak. Ini dibagi 4. Jadinya 16 per 3. Nah, ini 32 per 27 ya. Kalau kita bisa dapat lambda A. Lambda A sama dengan 27 per 32 dikali lambda C 30,39 nanometer. Dua 25,64. Kak, saya lupa Kak, nilai R sama Z tadi itu apa sih Kak? Apa? Nilai R sama Z itu apa sih sebenarnya? Saya lupa Kak. R. R sama Z itu yang dicoret R. tadi itu apa? R itu konstanta atau tetapan Rydberg. Yang konstanta. 10968. Betul yang ini. Kalau Z Kalau itu apa Kak? Z itu nomor atomnya. Oh, oke. Makanya kalau untuk atom hidrogen nggak pakai Z kan, karena atomnya karena nomornya 1. Yang Balmer Sebenarnya amannya pakai rumus ini aja biar nggak salah. ya pakai Z ya. Oke, lanjut. Lanjut Oke, Kak. Kak. Lanjut ya. Nah ini kan yang A ya. Nanti yang B tinggal lakukan aja cara yang sama seperti ini. Cuma diganti aja ininya. Ini kan 6 kuadrat, berarti jadi 5 kuadrat itu aja. Cuma itu yang beda. Kemudian nih, tentukanlah nomor atom dan muatan ion tersebut. Tentukan nomor atom dan muatan ion tersebut. Tentukan nomor atomnya dan muatan ion. Nah, kita ambil tadi lambda C-nya kan 30,39 nanometer, berarti 3,039 kali 10 pangkat 6 cm. Kita masukkan ke rumus ini, 1 per lambda sama dengan R dikali Z kuadrat 1 per berapa tadi? 2 ya? Iya, 2 kuadrat kurang 1 per 4 kuadrat. Nah,
Kali ini berapa ya? Seperempat kurang 16. 16 kurang 4, 12. 16 kali 4, 64 ya. Ini kalau saya bagi 4, 3/16. iya 3/16. Ini jadinya 3/16. Nah, sekarang Z kuadrat. Berarti Z kuadratnya 16 per 3 kali 109,678 kali lambdanya 3,039 kali 10 pangkat min 16. Min 6 atau min 16 Kak? Min 6, sorry. Terus 3 bagi 109,678 bagi 3. 16 dapatnya. Berarti Z-nya 4. Muatannya plus 3. Jadi kalau ini atomnya atom X, Z-nya 4, muatannya 3 plus. Karena harus mensisakan 1 elektron. Nah, itu jawabannya. Gimana? Oke? Gimana kata Kak, kan Z-nya 4 terus. Ya, kan kalau ini ionnya harus mirip atom hidrogen kan? Berarti Oh, hidrogen 1 ya. sisain 1. Jadi Kak, itu kalau muatan dari mana ya, Kak? sisain 1 elektronnya. Ini kan Gimana sih? nomor atomnya 4, berarti elektronnya ada 4 aslinya nih. Iya. Kan? Supaya elektronnya sisa 1, buang 3 dong. Kan tadi soalnya atom-atom yang mirip, ion-ion yang mirip hidrogen. Harus sisa 1 elektron. Jadi kalau Z-nya 13, berarti muatannya harus 12 plus. Itu kalau kasus yang mirip hidrogen doang apa gimana? Iya. Apa semuanya? Kalau yang deret ini kan cuma yang mirip atom hidrogen doang. Yang spektrum ini. Jadi semuanya harus 1 elektron. Itu. Kayak oksigen kan 8. Berarti dia 7 plus. Nah, kalau oksigen 7 plus ini baru bisa memiliki spektrum mirip atom hidrogen. Nah, inilah yang tadi yang dijelaskan oleh teori Bohr. Jadi, teori Bohr itu hanya sesuai sama ion-ion yang seperti ini. Kalau atomnya memiliki lebih dari 1 elektron, nggak bisa lagi pakai kayak gini. Nah, itulah makanya keterbatasannya. Oke? Kalau ingin ditanyakan, silakan. Nggak ada sih saya, Kak. Oke. Cukup jelas ya? Telepon ada nggak, Zul? Ini kita jelasin ini. Nggak ada? Udah sih Kak, lagi. Udah ya? Udah? Oke. Udah pusing juga, Kak. Banyak gitu. Apa tuh? Udah pusing juga, banyak banget.
Iya, agak banyak ya. Ini sebenarnya ulang-ulang aja sih. Paling ada beberapa yang berbeda itu yang ini. Khusus yang bagian spektrum atom hidrogen yang penting itu ini rumus energinya Hc per lambda sama persamaan Rydberg ini. Sama ini sih tahu garis-garis Balmer ini, Balmer, Lyman gitu-gitu. Paling tambahan sedikit ini rumus Bohr ini. Nah, tetapan Bohr ini N sama dengan min B per N kuadrat per Z kuadrat. Ini menentukan kulit energi pada kulit ke N. Jadi bedanya sama yang tadi, kalau tadi kan energi yang dihasilkan dari transisi, energi dari perpindahan. Nah, kalau yang ini energi kulitnya sendiri, itu energinya berapa gitu. Nomor kulitnya ya. Nah, selisih dari EN inilah yang dipelajari sama Rydberg tadi. Kalau pertanyaannya energi ionisasi adalah apa namanya? Energi itu pakai ini juga bisa nih. Berarti energi yang dibutuhkan untuk melepas elektron ini kan. Lihat ini tandanya negatif. Artinya dia butuh energi di situ. Energi yang negatif. Jadi ada yang menggambarkan energi dalam atom itu seperti sumur. Semakin dalam dia terletaknya, atau semakin berada dalam kulit yang terdalam, kulit 1, kulit 2 gitu ya, itu energinya semakin besar negatifnya. Supaya mengeluarkan dia dari dalam sumur, itu diisi atau ditarik keluar kan. Dia seperti kedalaman laut lah, negatif dia ke bawah situ. Oke, kalau ada pertanyaan lagi, saya rasa cukup ya. Ini saya share dulu yang tadi. PDF. Oke, demikian saya rasa cukup. Oke, ini kan nggak ada pertanyaan lagi kan? Udah malam mungkin ya, capek. Nggak ada Kak. Mungkin pertemuan selanjutnya bahas UTS aja kali ya Kak, yang tahun lalu. Oke. Soal gitu paling Pak. Oke. Nanti kasih aja soalnya ke saya ya, biar kita bahas sama-sama. Oke, demikian saya rasa cukup. Saya tutup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Selamat malam Kak.